Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani ya. Alhamdulillah bulan ini, bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita sudah menyelesaikan, kita sudah panen semua padi yang kita tanam di MT1 yang terakhir kemarin Cibatu 06. Dan hari ini kita sudah mulai persiapan untuk MT2 atau tanam di bulan perkiraan bulan 45 nanti. Nah, untuk persiapan ya sebelum olah tanah kita perlu membersihkan lahan ini dari rumput agar mempermudah kita ketika nanti kita tanam rumputnya sudah bersih ya. Jadi di lahan ini kita akan tanam lagi, kita akan uji tanam lagi padi AGT 303, kemudian Zizania, kemudian ada lagi nanti satu Primagol sahabat tani ya. Yang kemarin Primagol kita belum sukses, kita tanam lagi di MT2 ini. Nah, sekali lagi sahabat tani ya, mengapa saya selalu upload untuk padi AGT ini, karena memang padi AGT ini yang paling banyak permasalahannya sahabat tani ya. Jadi banyak peminatnya, tapi juga banyak masalahnya di FB, di komunitas-komunitas, grup-grup pertanian. Memang untuk padi AGT ini padi yang termasuk salah satu padi yang rewel sahabat tani ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan, dari mulai persiapan lahan, kemudian nanti proses persemaian, penanaman, pemupukan, kemudian tentunya pengendalian penyakit termasuk fungnya, nanti kita akan selalu upload agar nanti kalau ini sukses, saya berhasil, mungkin bisa dibuat atau contoh lah, walaupun apa yang saya lakukan di sini Lampung ini tentunya mungkin akan berbeda dengan pola tanam di daerah lain ya, sehingga mungkin faktor-faktor yang saya lakukan ini menjadi salah satu contoh yang bisa sahabat tani terapkan. Kalau ini berhasil, kalau tidak berhasil ya jangan diterapkan ya sahabat tani ya. Untuk pengendalian rumput ya, kita gunakan Roundup ya. Ini obat kuning ya sahabat tani ya, dengan takaran 1 tutup untuk 1 tangki. 120 ya, 1 tutup 120 ya. Biasanya itu cukup untuk 5 tangki ya, untuk ukuran 1 liter. Kalau obat kuning ya, untuk obat rumput kuning memang proses matinya rumput ini memang agak lama, beda dengan pembakar atau hijau sekelas Gramason ataupun yang lain. Memang ini cepat, sehari 2 hari sudah kelihatan hasilnya. Tetapi kalau obat kuning ya ini memang prosesnya lama, tapi memang dia akan menyerang akar ya sahabat tani ya, menyerang akar sehingga matinya itu maksimal. Nah, sekali lagi sahabat tani ya, jadi untuk sawah kita ini memang kita akan coba bersihkan lagi dari padi yang sebenarnya padi ini yang kita tanam AGT di lahan yang sama, tetap kita akan tanami AGT ya. Yang sisanya kita tanami sisanya hanya 1 lahan di atas sana, yang bekas sisanya kita tanami Primagol ya. Nah, oleh karena itu agar tidak tercampur dengan padi sisanya, kita akan coba maksimalkan untuk padi-padi yang tumbuh itu dimatikan lah sahabat tani, agar nanti proses watun atau pembersihan padi ini lebih mudah lagi ya. Nah, untuk penyepraian ya, untuk sahabat tani tentunya sudah paham, untuk herbisida kuning ini usahakan ya dispray atau disemprotkan
ini ketika cuacanya itu terik atau tidak turun hujan. Dan alhamdulillah beberapa hari ini cuaca ini sangat mendukung, sehingga mudah-mudahan untuk lahan ini nanti bisa bersih dari padi liar atau yang tumbuh ataupun dengan rumput-rumput yang banyak seperti ini. Nah ini ya sahabat tani ya, jadi ini bekas padi Zizania seperti ini. Nanti kalau kita tidak semprot, memang takutnya nanti ketika ditanami padi Primagol ini kita susah untuk proses seleksinya ya. Kemudian yang kedua sahabat tani ya, fungsi kita melakukan penyapraian terutama rumput dan batang yang masih segar ini, karena nanti kita akan langsung ya olah agar mencegah tanah ini tidak asam-aseman ya. Jadi untuk mencegah tidak asam-aseman, batang ini biar cepat kering, biar cepat mati, sehingga kita melakukan dengan penyapraian ya. Sebenarnya lebih bagus lagi dengan pembakar sahabat tani ya, dengan pembakar akan lebih efektif. Tapi karena ada beberapa rumput seperti gerintingan yang tidak mati dispray dengan obat pembakar atau herbisida pembakar, kita gunakan obat kuning ya sahabat tani ya. Jadi fungsi dari kita melakukan penyapraian, banyak tani mungkin yang mengatakan wah ini pemborosan. Ya tidak sahabat tani ya. Karena nanti kita kalau ada rotari, kita akan rotari, kita tidak menggunakan traktor, karena traktor ini biasanya tidak akan bisa mencacah batang dari padi yang seperti ini. Jadi karakter padi Zizania ini memang batangnya tinggi, keras ya. Dan kemarin sudah saya katakan musim ini saya belum bisa memberikan contoh yang baik sahabat tani ya. Jadi untuk luasan lahan 1600 meter kita hanya panen sekitar 12 kintal. Sedangkan untuk AGT ukuran 1700 meter kita bisa panen 17 kintal. Nah, jadi dari apa yang saya tanam ini, AGT lebih unggul menurut saya sahabat tani dibandingkan dengan Zizania. Walaupun Zizania kelihatan tampak dari malai yang gembel panjang, tapi memang mungkin perlakuan saya ketika tanam, jarak tanamnya terlalu rapat sehingga padi ini tinggi, malainya tidak serempak ya. Kemudian umurnya juga lebih daripada AGT 303. Dan mudah-mudahan untuk MT ini kita coba akan buatkan video dari awal nanti dengan jarak tanam agak kita perlebar sahabat tani ya untuk Zizania. Kemudian untuk AGT, kemarin yang membeli AGT dari saya sudah pas dengan jarak ideal 27 lajur, dipotong 25 cm ya, agar padi ini tidak terlalu rapat untuk AGT, tetapi juga tidak terlalu lebar, karena AGT juga tergolong anakannya tergolong kurang ya, kisaran 20 sampai 25 per rumpun ya. Oke ya sahabat tani, sampai di sini mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.